Hai, kembali lagi, nggak kembali lagi sih. Ini video pertama. Saya Raudatul Janah. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa pada kata, kalimat, dan sebagainya yang akan kita bahas nanti. Dengan kaidah, tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan sendiri memiliki 3 aspek. Yang pertama ada fonologis, morfologis, dan sintaksis. Apa sih perbedaan dari ketiga aspek ini? Nah, aspek fonologis adalah penggambaran dasar dari huruf dan abjad. Jadi dia masih bagian-bagian dasarnya nih. Yang kedua ada morfologis, yaitu penggambaran pada satuan kata atau kalimat. Yang ketiga ada sintaksis, penggambaran pada tanda baca. Jadi ketiga aspek ini itu saling berhubungan. Sebelum membahas lebih detail lagi, kayaknya bakal lebih sempurna kalau kita juga mengetahui sejarah dari ejaan itu sendiri. Nah, karena ejaan bahasa Indonesia itu nggak tiba-tiba langsung jadi seperti yang sekarang. Terdapat sejarah-sejarah di balik ejaan itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen atau ejaan lama yang ada pada tahun 1901, di mana menggunakan huruf-huruf Latin dan menggunakan kata-kata bahasa Melayu sehingga bisa dipahami oleh orang Belanda. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Swandi yang merupakan pengganti dari ejaan Van Ophusen yang tadi. Ejaan ini ditetapkan pada tanggal 17 Maret 1947. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa sih namanya ejaan Swandi? Jadi Swandi ini adalah sebuah nama, yaitu Bapak Swandi yang mana pada saat itu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang lanjut ke ejaan yang ketiga, yaitu ejaan Melindo, Melayu Indonesia, yang ditetapkan pada tahun 1961 sampai 1967. Ada hal menarik nih dari ejaan ini, karena faktanya ejaan ini tuh belum terrealisasikan atau belum terjadi kenyataan nih, karena keburu terjadi konfrontasi politik dari kedua belah pihak. Nah, ejaan yang terakhir, yaitu ejaan yang keempat, adalah ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai sekarang. Kapan sih tanggal resminya? Jadi resminya EYD ini pada tanggal 16 Agustus 1972. Pemerintah Indonesia pun sebelumnya meresmikan ejaan LBK. Apa itu LBK? Yaitu Lembaga Bahasa Kesastraan. Kemudian diubah menjadi ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dari pembahasan keempat sejarah ejaan tadi, pasti kan bertanya-tanya kenapa sih menggunakan bahasa Melayu aja? Nah, ada faktor-faktor dan penyebab-penyebabnya nih teman-teman. Yang pertama, bahasa Melayu itu sudah sebagai lingua franca di Indonesia, sebagai bahasa perhubungan, sebagai bahasa perdagangan. Selain itu juga bahasa Melayu ini mudah dipahami. Dan juga dari suku-suku yang ada di Indonesia ini lebih terbuka kepada bahasa Melayu. Ejaan memiliki fungsi secara khusus. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan di mana saya akan membagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah pemakaian huruf bahasa Indonesia. Nah, pada pembahasan ini itu dibagi menjadi 4. Apa aja? Ada abjad, huruf vokal, huruf diftong, dan huruf konsonan. Yang pertama ada abjad. Semua teman-teman pasti tahu abjad itu adalah dari huruf A sampai Z yang udah dipelajari dari TK. Terdapat 26 huruf. Nah, abjad ini termasuk aspek yang tadi kita bahas di awal, yaitu pada aspek fonologis. Terdapat pada fenom-fenom tertentu. Nah, abjad ini merupakan bagian dasarnya. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal ini terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Ada 5 huruf dan ini sudah dikenal sebagai huruf vokal. Yang ketiga adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan dari huruf vokal. Apa aja? Ada AI, AU, EI, dan OI. Yang terakhir atau yang keempat adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah semua huruf yang ada pada abjad kecuali huruf vokal. Jadi huruf vokalnya ada 5, sehingga huruf konsonan ini totalnya ada 21. Yang pertama ada huruf kapital. Mungkin semua orang sudah memahami tentang huruf kapital, tapi tetap kadang-kadang ada yang salah memahami dan pada penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD. Nah, huruf kapital ini digunakan pada nama orang, nama tempat, nama negara, atau setelah tanda titik, setelah tanda petik, dan lain-lain.
Yang kedua, ada huruf miring, biasa ditemukan atau digunakan pada judul buku, nama, majalah, dan juga di nama di surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh yang sering. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah huruf tebal. Huruf tebal ini juga biasa ditemukan pada penebalan kata huruf miring tadi. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu poin keempat, penulisan kata. Yang pertama ada kata berimbuhan. Kata imbuhan ini biasa ditemukan di awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan dari awal dan akhir. Contohnya, mempermudah, berkelanjutan, bermain, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata ulang. Kata ulang ini biasanya menggunakan kata penghubung atau tanda strip. Nah, contohnya bolak-balik, mondar-mandir, pelan-pelan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata gabungan. Kata gabungan ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, gabungan kata yang sudah dianggap satu kata. Contohnya seperti apa? Bela sungkawa, sukarela. Poin terakhir yang juga sebagai pembahasan terakhir nih, yaitu kata ganti. Kata ganti ini serangkaian kata yang bisa mendahului dan juga bisa mengikuti. Contoh dari kata ganti, mereka, kami. Sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih kepada ibu guru, ibu dosen. Semoga mudah dipahami dan nilai saya bagus. Terima kasih banyak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.